Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang video pengembangan media pembelajaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Agnestia Aritama, NPM 1911090282. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus beraturan. Sebelum membahas tentang gerak lurus beraturan, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Titik acuan yang dimaksud didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut ataupun titik tempat pengamatan berada. Sebagai contoh, kamu sedang berada di dalam kereta yang sedang bergerak lurus dengan kecepatan 80 km per jam. Lalu kamu berjalan menuju bagian depan kereta dengan kecepatan 5 km per jam. Kecepatan kamu adalah sebesar 5 km per jam jika dilihat dari pengamatan atau titik acuan yang juga berada di dalam kereta. Akan tetapi jika pengamat tersebut berada di stasiun atau titik acuannya berada di luar kereta, maka kamu dianggap bergerak dengan kecepatan 8 km per jam ditambah 5 km per jam sama dengan 8 km per jam. Bisa kalian lihat ilusi gambar di bawah. Nah, di sini saya akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 atau A sama dengan 0. Cara mencari nilai kecepatan pada objek yang mengalami GLB memakai persamaan sama seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya di atas. Adapun ciri-ciri GLB, seandainya kalian memiliki suatu benda bergerak, gimana cara kalian tahu apakah benda tersebut bergerak lurus beraturan atau enggak? Kalian bisa coba melihat syarat GLB. Apabila benda yang kalian lihat memenuhi ciri GLB di bawah ini, berarti benda tersebut memang sedang bergerak lurus beraturan. Yang pertama yaitu berada di sebuah lintasan lurus. Yang kedua, kecepatan benda konstan atau tetap. Yang ketiga, percepatan sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Itu adalah ciri-ciri agar dapat membantu kita dalam menentukan GLB. Sejatinya ada 3 komponen utama rumus GLB, yaitu kecepatan, yaitu V, perpindahan, S atau X, dan selang waktu atau bisa dalam jam maupun detik. Rumus GLB yaitu V sama dengan delta X per delta T atau V sama dengan S per T. V sama dengan kecepatan, satuannya km per jam atau meter per sekon. Sedangkan delta X atau S adalah perpindahan atau jarak tempuh, bisa dalam kilometer ataupun meter. Delta T atau T adalah perubahan waktu atau waktu yang tempuh dalam satuan jam atau detik. Nah, sesudah membahas rumus, di sini ada contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja benda di dunia ini yang bergerak lurus beraturan? Contoh, ada salah satu contoh GLB yang stabil adalah gerak bulan yang mengitari bumi dan planet yang mengitari matahari. Selain itu, berbagai kendaraan yang bergerak dengan kecepatan konstan pun juga bisa jadi contoh GLB. Namun, kendaraan pasti berubah-ubah ketika bergerak, bukan? Awalnya diam, lalu mulai bergerak, baru dia bisa bergerak dalam kecepatan stabil, hingga akhirnya melambat dan berhenti. Nah, ketika sebuah kereta misalnya bergerak dengan laju konstan, kereta tersebut bisa menjadi contoh GLB. Tapi ketika kereta tersebut sudah mau berhenti dan melambat, kereta itu tidak akan bergerak lurus beraturan, melainkan bergerak lurus berubah beraturan. Nah, biar kalian tidak pusing, di sini saya akan memberikan contoh soal dari GLB.
Sebuah benda bergerak dari titik A ke titik D dengan lintasan berbentuk persegi panjang. Jika AB sama dengan CD sama dengan 150 meter dan AD sama dengan BC sama dengan 100 meter, serta waktu yang dibutuhkan 200 kon, maka kelajuan dan kecepatan benda berturut-turut adalah A sama dengan 0,5 meter per sekon dan 0,5 meter per sekon, B 1 meter per sekon dan 0,5 meter per sekon, C 1 meter per sekon dan 2 meter per sekon, D 2 meter per sekon dan 0,5 meter per sekon, E 2 meter per sekon dan 3,3 meter per sekon. Nah, dari pilihan A, B, C, dan D dan E, maka jawaban yang benar adalah D, di mana diketahui jarak sama dengan AB plus BC plus DC sama dengan 400 meter, perpindahan sama dengan AD sama dengan BC sama dengan 100 meter, T sama dengan 200 kon. Ditanya kelajuan, A ditanya kelajuan yaitu menggunakan rumus P sama dengan S per T. S yaitu dengan nilai 400, T 200, jadinya 400 per 200 sama dengan 2 meter per sekon. Untuk yang B yaitu kecepatan. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. S yaitu perpindahan yang bernilai 100, T yaitu waktu yang bernilai 200. 100 per 200 sama dengan 0,5 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.